dengan cara yang benar kan. Dan kalau misalnya belum tercapai, berarti memang nggak bisa cuma sekedar melakukan yang terbaik. Karena kadang versi terbaik kita pun nggak cukup. Ya. Gitu, makanya kita perlu bertumbuh kan, kita perlu belajar, kita perlu partner dengan yang bagus, orangnya, yang timnya oke dan seterusnya. Ini semua kan dalam rangka untuk bisa memperbaiki versi terbaik kita yang kadang nggak cukup. Gitu, makanya ini jadi hampir pasti gagal tuh seperti itu. Gitu, saya udah lakuin yang terbaik tapi nggak bisa. Gitu kan. Selamat apa nih? Dini hari nih kita. Selamat dini hari ya. Anda harus tahu kita syuting dini hari. Jadi tertarik banget nih. Ada yang tahu juga beneran. Saya dapat magnet banget nih ya. Ada vibrasi semangatnya tadi. Timbul juga nih banyak pertanyaan nih Mas Fadli. Wah, ini ada satu tadi buku saya nih. ngobrol sama Mas Hendra, beliau nulis buku di sana. Jadi dia udah punya nulis pertanyaan, saya belum, ini curang. Oke, gimana Beli? Fadli, jadi tertarik dengan bagaimana menjelaskan fenomena yang terjadi, bagaimana kaitannya dengan pikiran, bagaimana kaitannya dengan belief kan gitu ya. Nah, saya mulai dengan yang sederhana deh. Tadi dikatakan dengan Mas Fadli untuk mencapai sesuatu itu harus ada overestimate gitu ya. Begitu atau tidak gitu loh. Ada yang underestimate, ada yang overestimate. Itu seperti apa supaya lebih jelas lagi? Kalau tentang konteks itu tadi saya sampaikan seringkali kita sebagai manusia itu biasanya dalam 1 tahun kita overestimate apa yang mampu kita capai, gitu. Tapi kita seringkali underestimate apa yang mampu kita capai dalam 5 tahun, apalagi 10 tahun, gitu. Overestimate dalam artian merasa sangat yakin itu? Iya, berlebihan keyakinannya. Let's say misalnya kita pengen kali 3 income kita dalam setahun. Orang tuh kayak ngerasa kayaknya gampang gitu. Tapi kalau dalam 5 tahun kali 10 apa ya masuk akal ya? Gitu. Padahal kan kalau dia yakin 1 tahun kali 3 kan kalau compounding kan jadi berapa tuh 3 kali 3 kali 3 kan harusnya gitu kan ya. Udah dalam 3 tahun 27 kali harusnya gitu kan. Tapi dia kepikiran 10 kali lipat dalam 3 tahun apa ya mungkin. Nah, seringkali kita underestimate apa yang mampu dicapai dalam 3 tahun. Dan kurva kita belajar itu kan enggak lurus ke atas pasti kan. Mungkin kita landai dulu baru abis itu ada signifikan atau bahkan turun dulu. Gitu. Nah, biasanya di tahun pertama itu seringkali overestimate. Nah, efeknya overestimate ini seringkali bikin orang merasa identitasnya dirinya jadi berubah antara dia nggak mampu mencapai, jadi dia kalau gitu aku memang bukan achiever. Makanya goals-nya perlu dipanjangin itu sama saya tadi. Goals-nya itu bikin goals 3 tahunan atau goals 5 tahunan, apa yang masuk akal mampu dicapai kali 3 minimal. Jadi diperpanjang rentang waktunya. Karena tadi saya berpikir kalau overestimate itu mungkin akan menghambat. Di satu sisi kita disuruh harus yakin nih, bayangkan, rasakan, sudah menerima kan gitu. Kira-kira betul-betul apa namanya ya, sekatnya di mana Mas Fadli? Sekatnya antara kita wajib untuk sangat-sangat meyakini itu sudah kita terima. Satu sisi kita tidak boleh terlalu yakin. Nah, itu supaya teman-teman yang pingin nih, ya, tentu ini menarik sekali nih, materi ini luar biasa nih, energinya tinggi nih. Gimana Mas? Menurutku sekatnya kita nggak perlu batasi. Tetap perlu ada di level di mana itu diyakini sudah tercapai. That's it. Diyakini itu sudah tercapai. Jadi ukuran kita sebagai manusia seringkali diukur sama kemampuan kita sebagai seorang manusia untuk mencapai itu. Padahal kan kita perlu sepakat ketika kita mencapai sesuatu, apapun achievement yang pernah teman-teman capai, tidak 100% kita akui itu karena kita doang. Bisa karena support orang-orang terdekat, bisa karena memang didukung alam semesta ya Mas Takung misalnya kan, atau kebaikan Tuhan, sekedar seperti itu doang, itu kan sangat sering terjadi gitu. Nah, ketika kita ngomongin tentang ini kayaknya susah ini nyampenya, menurutku itu sombong. Ketika susah justru disebut sombong. Menarik nih. Kenapa disebut sombong? Karena kita cuma ngukur itu tercapai karena aku doang. Gitu. Padahal kalau misalnya kita tahu bahwa ada greater power than ourselves, maka how-nya jadi nggak penting. Gitu. Jadi bahkan
bisa disebut sebagai apa ya? Surrender manifestation gitu. Oke. Manifestasi yang kita serahin aja prosesnya gimana, nggak apa-apa, nggak harus dengan apa yang kita udah punya. Jadi nggak usah diukur gitu. Jadi overestimate, underestimate itu cuma ngarahin teman-teman untuk bisa waktu kali ya. Membuat jangka waktu karena konteksnya bikin resolusi tahunan gitu. Tapi keinginan kita, ya inginkan sejumlah yang kita inginkan aja gitu. Dan berserah kepada aku yang lebih besar. Boleh. Jadi baca puisi ini kepada aku yang lebih besar gitu. Mas Fadli, ini berdasarkan pengalaman sebelumnya, ada teman-teman yang mengatakan, aku kalau cerita tentang apa cita-citaku, kok nggak berhasil. Ada satu sisi yang mengatakan, lu harus ceritakan, ke siapapun harus cerita. Supaya banyak orang yang mendoakan dan lain sebagainya. Nah, itu gimana nih dari perspektif Mas Fadli itu gimana? Kalau menurut Bli, ada banyak kasus seperti aku jarang nemuin soalnya. Kalau yang pertama. Yang mana nih? Yang kalau cerita nanti malahan jadi gagal gitu. Ada ya kasus seperti itu ya. Termasuk saya. Oke, nah ini menarik nih. Sebentar. Ada di bagian apa? Atau pernah memang ngalamin real case gitu? Karena sering cerita terus akhirnya malah jadi gagal karena diceritain. Ketika kita ya mulai mencari jawabannya, perspektif saya sih adalah ketika kita menceritakan seakan-akan itu sudah terjadi, jadi semangat kita nggak terlalu ngegas, karena sudah udahlah gitu. Seakan-akan sudah itu kepuasannya ada sehingga nggak perlu lagi gitu. Di sana kalau saya artinya sedikit menyadari dalam diri. Tapi kan dalam konsep saya selalu ketika kita jadi pemain butuh pelatihnya. Jadi seseorang yang mengamati sudah seperti itukah atau bagaimana supaya itu menjadi satu pola yang bisa dipelajari teman-teman semua, termasuk saya gitu. Nanti kalau konteks public commitment tadi? Ya, dalam artian ketika kita ceritain apa yang kita inginkan, sebaiknya diceritakan atau sebaiknya jangan kan gitu. Karena pada satu sisi juga makanya saya ingin mendapatkan pola dari pengalaman Mas Fadli, sebaiknya diceritakan atau sebaiknya jangan kan gitu. Karena pada satu sisi juga makanya saya ingin mendapatkan pola dari pengalaman Mas Fadli. Kita mulailah ketika kita pingin kaya. Saya berpikiran di atas kaya itu apa? Bagi seorang Surya tuh di atas kaya itu apa? Nah, saya berpikiran kalau saya kaya dan di atas itu sudah sangat kaya, saya ingin punya panti asuhan yang banyak. Gitu. Nah, mulailah saya menyatakan diri, kemudian menceritakan, dan detik itu juga gitu ya, per detik itu juga ketika itu disampaikan di depan forum teman-teman saya, beberapa orang angkat tangan. Saya punya berapa yayasan. Saya bisa bantu bla 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 bla. Nah, yayasan ya atau panti asuhan bagi saya saat itu seakan semudah membalikkan telapak tangan seakan-akan gitu. Artinya langsung bisa langsung. Nah, di sanalah saya punya satu keyakinan bahwa ketika kita bicara sesuatu, semesta akan mungkin saja melewati fokusnya kepada fokus yang kita fokuskan kan gitu. Nah, itu sisi yang berbeda. Tapi sisi yang lain seringkali saya begitu. Misal, saya mau buat buku nih. Dari sekian tahun buat buku nggak jadi-jadi. Gitu kan, macam itu saya cerita sama Pak Dokter, ya cerita ini mau buat buku, draftnya sudah ada, bla bla bla, nggak jadi-jadi nih. Gitu. Ya semacam itu. Jadi ada dua. Nah, sehingga karena kalau saya pribadi itu punya pemikiran bahwa tidak ada metode yang terbaik, tapi tercocok. Tapi tercocok ini gimana? Siapa yang cocoknya ini, siapa cocoknya ini? Semacam itu kira-kira. Itu persepsi saya sih gitu. Nah, dari pengalaman Mas Fadli itu gimana nih gitu. Kalau menurutku Bli nggak ada hubungannya sih antara public commitment dengan tercapainya sebuah impian gitu. Atau sebuah keinginan gitu ya. Lagi-lagi aku selalu balikin ke teman-teman ini ya, balik lagi tentang siapa kita dan apa identitas diri yang kita yakini, itulah yang akan terwujud. Jadi keyakinan yang ada dalam diri kita itu lebih penting daripada apa yang ada di luar gitu. Nah, terlepas dari apakah kita cerita misalnya sama orang ya, aku pengen nulis buku, terus ternyata belum terwujud,
padahal sudah di public commitment kan misalnya Iya. gitu ya. Betul. Mungkin karena memang identitas penulisnya belum sepenuhnya sempurna. Gitu. Kalau memang identitas dirinya sepenuhnya sempurna, pasti jadi. Sudah terwujud dari kemarin seharusnya kan gitu. Iya, Nah, iya, fakta ini belum terjadi berarti kan memang belum utuh nih identitas diri seorang penulisnya gitu. Iya. Beda dengan tadi tuh seorang founder yayasan misalnya Iya, atau iya. panti asuhan misalnya, Iya. mungkin saat itu udah utuh tuh identitas dirinya. Gitu. Itu mau public commitment mau enggak, semesta akan tetap mewujudkan itu. Oke, sip. Gitu. Sip. Terjadi pasti jadi barang gitu. Iya. Karena kebetulan itu ada di waktu dan tempat yang tepat, ya udah kan jadi semudah membalikan telapak tangan Iya, tadi iya. gitu kan. Aslinya kalau identitas dirinya memang udah begitu, selalu semudah membalikan telapak tangan. Oke. Selalu gitu. Iya. Oke, sekarang kita bicara di bulan Desember ya. Saya yakinkan buku saya launching tahun depan. Ini komitmen. disaksikan banyak orang gitu ya. Setidaknya kan resolusi copy paste. Ya enggak lah. 2025 tunggu bukunya. Oke. Nah, kemudian tadi saya tertarik dengan nanti kita bicara banyak nih satu segmen tentang level keyakinan. Bagi ilmunya dong. Oke. Gimana tuh, Mas? Level keyakinannya. Iya, Oke. Kita tuh udah sharing ini sebetulnya banyak banget di komunitas kita sebelumnya gitu ya. Jadi sebelum akhirnya sekarang kita jalan mulai dari tahun ini itu beberapa waktu terakhir kita sangat intens sharing di Kedamaian ID. Kita tuh punya komunitas trading forex. Oke. Gitu. Dan sudah cukup gede, salah satu yang cukup gede di Indonesia dan semuanya kita pertajam di sisi psikologis sebetulnya. Gitu, di sisi keyakinan tadi. Gitu. Nah, happen to be memang jauh sebelum saya jadi business owner atau jadi forex trader bahkan gitu ya. Saya pernah sangat serius mendalami bertahun-tahun teknologi pikiran. Gitu. Nah, di hari-hari itu dari semua buku yang saya pelajari, kelas yang saya ikutin gitu. Nah, saya tuh dapat itu tuh 4 level keyakinan itu. Nah, itu dia. Gitu. 4 level keyakinan ini adalah level keyakinan yang bisa dibilang memungkinkan seseorang itu untuk mencapai impiannya dengan persentase yang berbeda-beda sesuai dengan levelnya. Oke. Gitu. Siap. Saya catat nih. Asik. Oke, kita silakan. yang paling rendah nih level 1 nih, level 1 level 1 gitu ya. ya. Level 1 ini orang menginginkan sesuatu, ini kan kita ngomongin misalnya impian ya atau tahun depan mau jadi apa kan gitu ya. Siap. Nah, kalau dia di level keyakinan 1 itu kita sebut sebagai level keyakinan I will try namanya. I will try. Ya. Saya coba nih. Cobain lah. Oh, gitu cobain ya. lah. Oke. Cobalah gitu ya, saya coba nih gitu. Jadi misalnya dia menginginkan sesuatu dan di 2025 dia yakin bisa terwujud, tapi level keyakinannya kalau ditanya, yakin nggak bisa nyampe? Nah, coba aja. Coba dulu lah. Oke. Ya, misalnya gitu kan. Level 1 ya. Ini jaminan nggak nyampe. Oh, jaminan nggak nyampe. Jaminan gagal. Jaminan nyampe. Oke. Jaminan gagal ya. Jaminan mutu buruk. Gitu. Kalau cuma sekedar coba aja. I will try. Gitu I will ya. try. Oke. Ini level keyakinan yang paling rendah. Oke. Nah, ada level keyakinan yang selanjutnya, level keyakinan yang kedua, di mana seringkali orang sebut sebagai I will do my best. I will do my best. Jadi ketika dia ditanya, yakin nggak ini nyampe tahun depan? Dia bilang, saya akan lakukan yang terbaik. Oke. Gitu. Ya. Nah, ini agak mendingan, tapi kalau ditanya sangat kecil kemungkinan berhasilnya, hampir pasti gagal. Hampir pasti gagal. Oke, ya. Yang ini pasti gagal, yang ini hampir pasti gagal. Agak mendingan lah. Ya lumayan lah. Kalau jaminan mutunya apa nih? Oke, lanjut yang ketiga. Nah ini perlu dijadikan catatan khusus silakan. dulu nih yang kedua, karena seringkali orang bilang aku udah lakuin yang terbaik, Iya. aku udah lakuin semua yang aku tahu, gitu. Nah permasalahannya yang dirimu tahu belum tentu cukup, Iya. gitu. Nggak cukup sekedar menginginkannya dan bekerja keras. Oke. Gitu kan, kita perlu kerja keras dengan cara yang benar kan. Dan kalau misalnya belum tercapai, berarti memang nggak bisa cuma sekedar melakukan yang terbaik. Karena kadang versi terbaik kita pun nggak cukup. Ya.
Ya. Gitu. Makanya kita perlu bertumbuh kan, kita perlu belajar, kita perlu partner dengan yang bagus, orangnya, yang timnya oke dan seterusnya. Nah, ini semua kan dalam rangka untuk bisa memperbaiki versi terbaik kita yang kadang nggak cukup. Oke. Gitu. Siap. Makanya ini jadi hampir pasti gagal tuh seperti itu. Oke. Gitu. Saya udah lakuin yang terbaik tapi nggak bisa. Gitu kan. Maaf Pak, Bu, kami sudah lakukan yang terbaik. Itu udah gagal kan memang kan? Oh gitu ya. Maaf Pak, Bu. Gitu. Ya, Oke. Oke ya. Ya. Iya. Ada level keyakinan yang ketiga. Nah ini level keyakinan yang kalau di video sebelumnya aku bilang ini udah mulai banyak yang berhasil nih. Level keyakinan yang kita sebut sebagai I will do whatever it takes tadi. I will do whatever it Takes Oke. gitu. Apapun yang dibutuhin kita mau lakuin. Apapun yang diambil dari aku tak kasih. Gitu. Oke. Apapun ya. Oke. Ya. Ya. Karena dia nggak ada meteran gagalnya. Di sini selama belum berhasil dia akan terus kasih apapun sampai berhasil kan gitu. Nah, di sana yang disebut dengan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, itu dia. Boleh. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Gitu, bukan? Ya proses Ada juga. di sana. Bisa, Oke. ada di situ. Masuk Ya, level jadi- 3 lah. Jadi dari slogannya ketawa umurnya gitu ya. Iya. Silakan. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Nah, jadi di level 3 ini orang-orang sudah mulai berani untuk bergantung pada dirinya. Oke. Dia udah mulai percaya kalau yang ngerjain aku pasti bisa. Oke. Gitu. Karena Oke. dia akan Oke. selalu berusaha mencapai sampai checklistnya terchecklist gitu. Sampai listnya dia bisa terwujud Ya. gitu. Whatever it takes berarti Ya, ya. kan ya nggak ada berhentinya. Iya. Dia cuman mungkin berhenti untuk istirahat paling gitu kan. Nah, ya. Tapi belum gagal ini, aku akan jalan terus Ya, ya. gitu. Sampai nyampe. Sampai gitu. nyampe. Ya. Nah, Siap. ini kita baru bahas sampai sini kemarin juga nih di video yang tadi nih Oke, gitu kan. wah luar biasa. Whatever nih. it takes nih. Berarti saya Gitu. buka kunci. Yang keempat nih kan. Raja terakhir kata Mas Didi. Jangan-jangan gak ada rajanya. Oke. Nah, level keyakinan yang keempat Hmm. yang disebut sebagai consider it done. Consider it's done. Consider it done. Oke. Ketika ditanya, mungkin nggak keinginannya tercapai? Anggap berhasil. Gitu. Karena kalau itu aku yang ngerjain, pasti jadi. Oke. Anggap beres. Oke. Gitu. Oke. Nah, consider it done ini nih yang seharusnya semua orang idealnya Ya. punya keyakinan itu. Tapi minimal teman-teman ada di keyakinan level 3 deh. Minimal di level 3. Minimal di level 3. Ketika teman-teman menginginkan sesuatu, teman-teman perlu meyakini itu terwujud di level 3. Karena kalau cuma coba-coba, udahlah. Mendingan nggak usah dicobain, pasti gagal. Ya. Kalau misalnya teman-teman, aku akan lakukan yang terbaik, kita sama-sama tahu. Yang terbaik yang kita punya belum tentu cukup. Gitu. Oke. Ya mungkin lebih banyak yang berhasil dibandingin yang cuma coba-coba. Iya. Gitu. Tapi ketika I'll do whatever it takes, Ya. ini hampir pasti berhasil. Oke. Berarti minimal di level 3 nih. Di level 3 Oke. minimal. Siap. Kalau di level keempat kan ini udah level di mana dia menyadari bahwa dirinya mampu, tapi belum tahu caranya atau belum tahu prosesnya, mungkin itu aja. Tapi Tuhan sayang kok sama saya, pasti dikasih. Guys, gitu. Oke. Jadi consider it done. Oke, jadi mempercayakan sesuatu itu terwujud oleh kebesaran ya. Kebesaran Tuhan gitu ya. Oleh Oke, berserah. aku yang lebih besar tadi. Iya. Gitu. Oke. Nah, kebetulan saya juga di Minddev itu ada aktivitas keseharian terkait dengan hipnoterapi segala macam. Kaitan mental block ada nggak di sana? Oh, ada dong. Oke. Ada dong. Apa kaitannya itu? Kalau di Minddev itu ada mental block release juga berarti seperti itu. Iya, kebetulan kalau secara personal ya sebagai terapis gitu, sebagai terapis ya di bawah naungan ya, dinas kesehatan ya seperti itu. Yes. Sebagai hipnoterapis. Nah, kaitan dengan mental block itu gimana tuh, Mas? Iya. Yang sepemahaman Mas Fadli. Kalau kita sederhanakan ya, Ya, mungkin ya. ya. Sukses itu
ada 2 tahapan besar menurut saya. Jadi tahapan yang pertama adalah tahapan dari mana kita di kondisi yang minus ke 0 dulu. Mental block ini minus. Mental block ini minus gitu ya. Mental block ini minus dengan semua stresnya, depresinya, mungkin fobia atau traumanya apapun itu. Ini semua kondisi di mana kita punya keinginan untuk ngegas tapi remnya masih belum bisa dilepas. Bayangin kan kayak mesin mau digas tapi rem tangannya nggak dilepas. Gitu. Mobilnya nggak kemana-mana, yang ada jebol mesinnya kan gitu ya. Digas aja terus tapi remnya nggak dilepas, gitu kan. Nah mental block ini kayak rem, yang kalau ini nggak dilepas, nggak bisa. Mau digas kayak gimana pun, tetap rem tangannya gigit bannya, gitu. Yang ada jebol mesinnya, orangnya capek, habis itu habis baterai kan gitu ya, misalnya. Nah kalau listrik, habis bensin bisa juga sih. Nah itu mental block itu dari keren ya. Mental block itu jadi dari minus menuju ke 0. Nah dari 0 menuju tak terbatas dan melampauinya, wah gitu ya, ini kayak Buzz Lightyear nih. Toy Story. Jadi dari 0 menuju apapun yang kita inginkan, ini kan seberapa besar pun ini arah ke positif gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai abundance mentality atau manifestasi gitu. Ilmu-ilmu manifestasi itu adanya dari 0 ke plus. Nah, ilmu ini jadi cuman nice to have gitu. Jadi cuman kelihatan bagus untuk dimiliki, tapi nggak akan bisa dengan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan kalau mental blocknya belum beres. Gitu. Bahkan kita berkali-kali ngobrol kan, kalau mental blocknya beres, kita tuh aslinya manifestor sejati. Gitu. Setuju. Secara natural akan menarik hal-hal baik terjadi. Gitu. Cuman nggak kejadian karena ada mental block tadi. Mental block ini kan bukan menghalangi sesuatu terjadi untuk hidup kita, bukan. Tapi menghalangi energi yang ada dalam diri kita mancar keluar. Jadi sebetulnya bukan law of attraction yang terjadi, itu law of resonance. Gitu. Law of resonance, kita membuat dunia sekitar kita beresonansi sesuai dengan siapa kita. Habis itu yang terjadi pelan-pelan ke kehidupan fisik kita, kan gitu. Menurutku lebih tepat law of resonance dibanding law of attraction bahkan. Gitu. Nah mental block itu di sini nih, dia menghalangi energi kita terpancar keluar dan menjadi realitas fisik dalam hidup kita. Jadi ini penting banget gitu. Percuma kita belajar manifestasi, belajar meditasi, belajar akses ke bawah sadar gitu ya, kalau belum di terapi tadi. Gitu. Jadi ini urutannya begitu. Urutan belajarnya bebas. Orang mau belajar tentang manifestasi dulu boleh gitu. Tapi untuk bisa terwujud beneran dalam sebuah hal fisik di hidup kita, perlu beres dulu mental blocknya, baru manifestasinya terjadi. Oke. Wah, luar biasa nih. Nah, ini nih yang seru seperti ini nih. Ini pertanyaan saya pribadi dari dulu nih, tapi senang juga kalau saya tersampaikan kepada siapapun. Seandainya kita percaya atau yakin bahwa suatu penciptaan itu terjadi dari apa yang kita pikirkan, bayangkan, yakini, apapun itu sebutannya, itu adalah sekarang kita getarkan untuk mencapai masa depan. Kurang lebihnya begitu, sederhananya lah gitu. Kemudian ada pertanyaan, apakah bukan justru getaran masa depan yang terbaca saat ini? Getaran masa depan yang terbaca saat ini. Misal. Ya, setidaknya kan kita berpendapat ya. Menurut pendapat Mas Fadli gimana, Mas? Gitu, kira-kira. Menurutku nggak ada masa depan dan masa kini. Apa yang sekarang terjadi inilah masa yang kita punya. Gitu. Jadi masa depan, masa lalu itu nggak ada sebetulnya kan. Masa depan itu akan jadi masa kini saat kita mencapainya. Gitu. Masa lalu yang kemarin kita lewatin saat masa kini kita lewatin. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin ini di dalam logika berpikirku, nggak ada masa depan. Maka bukan getaran masa depan yang ditarik sebetulnya. Tapi tadi kita berada di sini saat ini untuk menggetarkan itu dengan sengaja saat ini. Dan terjadinya ya
masa kini. Oke, Gitu. mantap, mantap. Itu pertanyaan supaya apa? Keyakinan seseorang bahwa menggetarkan itu akan terwujud pada masa depan itu lebih yakin lagi gitu. Kadang-kadang orang berpikir, ah nggak apa-apa, itu kan sudah ya kalau memang itu terjadi ya terjadi gitu ya. Jadi ya seakan-akan pasrah gitu ya. Bahwa suatu itu ya memang udah tertuliskan. Ya kalau memang nantinya memang sudah pantasnya kaya ya kaya aja gitu ya, semacam itu. Oke. Jadi supaya tidak seperti itu, supaya jelas-jelas dari Mas Fadli tadi mengatakan bahwa kita yang menggetarkan. Kan Ya, gitu. kita yang menggetarkan, Siap. kita yang create itu gitu ya, Ya, bukan sudah tertulis kan gitu Ya, ya. ya, ya. Yang tertulis kan aturannya kan, Ya, 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 ya. bukan kejadiannya gitu kan. Siap, siap, siap. Bukan Keren, sudah keren. ditakdirkan kaya gitu. Ya, ya, ya.